Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat, dan semangat ini yang membawa tim nasional senior ya. Di bawah asuhan Sintayong memenangkan laga kedua setelah di Bandung, di Gelora Bandung Lautan Api, menang dengan 3-2 atas Curaçao. Di Pakansari pada hari ini mereka bisa juga mengalahkan Curaçao dengan 2-1. Jadi secara total kita bisa mencetak 5 gol di gawang Jeremy Bodak, penjaga gawang dari Curaçao, dan kemasukan dengan 3 gol. Jadi ini luar biasa buat penampilan pasukan Sintayong. Harus diakui bahwa kita layak memenangkan pertandingan. Apapun itu yang bisa dikatakan orang, bahwa kita mampu mengalahkan tim yang levelnya ada di atas kita. Karena kita tahu bersama Curaçao ini di peringkat 84 dunia, kita 155. Tetapi dengan 2 kemenangan yang kita raih, menambah poin kita menjadi 14,82. Karena sekali menang itu hitungannya untuk di ranking FIFA itu 7,41. Sehingga 2 kali ini digabung menjadi 14,82. Kita bisa meluncur ke 151 dunia dari 155 saat ini. Dan Curaçao itu kehilangan pertama itu 2,6 poin berkurang mereka, dan sekarang juga 2,6 poin yang membuat mereka ini bisa berubah juga posisi mereka. Tapi kita bisa melihat dalam pertandingan kedua apa yang dilakukan oleh coach STY luar biasa. 3 perubahan. Nadeo tidak dimainkan. Sama seperti di pertandingan di Gelora Bandung Lautan Api itu Nadeo main. Tetapi sekarang dia digantikan oleh Sahrul Fadil. Pergantian yang saya pikir ini bisa mengandung risiko tinggi karena ini faktor penjaga gawang. Ya, tetapi itu yang saya katakan, ini pemberani STY ini luar biasa, nyalinya besar sekali dengan memberikan jam bermain terhadap Syahrul. Di belakang bahkan kapten kesebelasan ya, Fakhrudin Arianto yang juga mencetak gol dalam pertandingan pertama ketika kita menang 3-2 itu tidak dimainkan. Rizky Ridho yang dimainkan lebih awal untuk berpasangan dengan Elkan Bagot. Ini yang bagus. Mark Locke juga pemain yang mencetak gol pertama ketika di Bandung tidak dimainkan, diparkir di bangku cadangan. Ya. Bahkan di babak kedua pun tidak ada nama baik Fakhrudin dan Mark Locke. Ya. Yang muncul adalah Sadil Ramdhani. Sadil main di babak kedua ketika di Bandung. Tetapi sekarang dia langsung diplot sebagai pemain inti. Ya. Itu ya 3 perubahan yang ada. Dan kita melihat taktik, strategi, skema permainan yang dilepas oleh STY melawan Curaçao. Banyak yang melihat posisi seperti ini ya. Bisa bermain dengan 3-4-3. Tetapi saya melihat juga bisa berubah dengan 4-2-3-1 dan ini lebih enak. Jadi di lapangan tuh fleksibel yang bisa terjadi. Ya. Kalau sekarang ada Sahrul, misalnya Rizky Ridho, di sini Irianto dan Elkan Bagot. Ada Arhan yang didorong ke depan bersama dengan Yakob, ada Egy dan Kambuaya. Ya, kemudian ada Witan, Dimas, dan juga ada Sadil. Tetapi saya melihat ketika melawan Curaçao di Pakansari itu perubahannya itu ada 4-2-3-1, ini jauh lebih enak kalau bisa melihat di sini dengan Arhan bermain di posisi kiri, Yakob Sayuri bisa bermain dari sisi kanan menggantikan posisi Asnawi yang tetap tidak dimainkan karena masih cederanya berisiko. STY tidak mau mengambil risiko yang tinggi terhadap kalau dia memaksakan seorang Asnawi bermain. Walaupun banyak yang merindukan bahwa Asnawi ini bisa bermain, paling tidak sebagai super sub di babak kedua. Namun ini pun tidak dilakukan oleh STY. STY bisa melihat jauh ke depan bahwa pemain ini harus dilindungi. Jangan sampai dia cedera parah lagi ketika menghadapi Curaçao. Dan Curaçao, teman-teman lihat, itu bermain keras. Setelah kita melakukan pressing yang kuat terhadap mereka, itu pasti. Sampai kita bisa tahu, di menit 80, pemain terbaik mereka, Juninho Bakunya bahkan mendapat 2 kali kartu kuning dan harus meninggalkan lapangan. Disinilah mental mereka tuh goyah sebelum lahir gol penentuan ya dari Dendi yang memanfaatkan bagaimana umpan terukur dari Witan Sulaiman itu 3 menit menjelang pertandingan terakhir ya, yang bisa kita lihat dalam pertandingan sehingga kita bisa memenangkan pertandingan karena gol pertama kita kan itu datang dari Witan Sulaiman menembak dengan keras, kemudian ada rebound dan diselesaikan oleh Dimas Derajat ya. Dalam 2 pertandingan terakhir Dimas juga ikut membuat gol. Ini kalau di Bandung dia menjadi penentu kemenangan, sekarang dia membuka keran gol pertama kita. Namun kita kembali lagi lihat dengan apa yang dilakukan oleh STY. Ini luar biasa, 3 pergantian sudah bilang tadi.
Namun bagaimana peran dari seorang Yaakob Sayuri? Luar biasa. Kalau teman-teman melihat mungkin lapangan banyak yang mengesampingkan nama ini. Ini pemain PSM yang oke. Ya, pemain berusia 25 tahun yang tampil saya pikir sangat mobile. Dia layak untuk bisa mendapatkan perhatian dalam 2 pertandingan terakhir. Ini full, tidak tergantikan. Nah bagi STY, kalau sudah ada pemain yang dia tidak ganti, bahkan dalam 2 pertandingan ini kena di hatinya. Dia senang dengan pemain yang tipikal seperti Yaakob Sayuri ini. Mental bagus, determinasi bermain oke sekali. Ya, bagaimana dia melakukan transisi permainan dari bertahan ke menyerang oke. Nah ini fisiknya bagus, stamina baik, terus bisa berlari. Ini yang diinginkan oleh STY. Makanya jangan heran, ya di saat banyak yang mungkin agak melihat Yaakob Sayuri sepintas aja ya, karena banyak itu pasti akan melihat dengan Ergi Kambuaya, Rahmat Irianto, Elkan Bagot, ya, Egy, Witan tentunya, yang Dimas, ya, Mark Klok dari awal, Arhan, ya pertama Arhan. Tapi Yaakob ini saya pikir ini oke. Dan lihatlah bagaimana STY memberikan peran dia luar biasa. Dan dia menjalankan itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini yang saya bilang, ini fantastis pemainnya satu ini. Ya. Dan dia itu bermain dalam beberapa posisi. Ya. Dia bukan saja bermain sebagai pemain flank ada di sayap, tapi kita bisa melihat ketika dia bisa bertanggung jawab sebagai pemain di bek kanan, ketika Asnawi tidak ada, itu berjalan dengan sangat baik sekali. Bahkan di saat STY menarik, itu ada Pratama Arhan, misalnya, kan ada 5 pergantian masuk, posisi kiri ya itu langsung diambil alih oleh Yaakob Sayuri. Dia tidak ada di kanan lagi, karena kan Muhammad Ferrari masuk. Ada 5 pergantian, termasuk Dendi yang masuk, Marcelino yang main, ya ada Rafli yang ikut bermain. Jadi perubahan itu cepat sekali, langsung dia dipindahkan. Nah, itu yang diinginkan oleh STY. Pemainnya satu serba bisa. Di kanan dia bermain oke. Ketika dipindahkan untuk bermain di kiri dia juga oke. Ada beberapa juga penyelamatan yang dilakukan oleh Yaakob Sayuri. Jadi begitu penting peranan dari Yaakob Sayuri. Kedua, Rahmat Irianto menggantikan posisi kapten dari Fahrudin Arianto. Ini juga bermain sangat baik. Dia menjaga kedalaman dengan sangat kuat. Ketika Klok tidak bermain, ya, posisi inilah dia menjadi jembatan, ya, penyambung penghubung dari belakang ke dia dan dia juga ke depan. Ini sangat baik posisi dari Rahmat. Dia bermain dengan mobile sekali di tengah. Nah, kalau saya melihat dengan versi saya 4-2-3-1 ini lebih cocok. Dengan Arhan, Yaakob, kemudian ada Rizky Ridho yang tampil juga oke, ya. Ini 3 perubahan, 3 pergantian dari STY yang luar biasa. Semua bermain baik. Dan dia tidak menggantikan semuanya. Bagus, termasuk Sadil Ramdhani. Dan kita lihat Rizky Ridho duet bersama dengan Elkan. Yaakob Sayuri ke belakang dengan Pratama Arhan. 2 double pivot itu dimainkan oleh Kambuaya dan Rahmat Irianto sebagai kapten. Bagus, berjalan dengan baik, disiplin sekali mereka bermain dengan baik. Ini yang membuat gelandang-gelandang dari Curaçao itu seperti ya mati kutu dalam tanda kutip, tidak berkutik ya ketika menghadapi dengan permainan yang sangat baik ya. Kambuaya ya, sebelum Kambuaya tarik keluar ya, Marcelino masuk, tapi dengan Irianto tuh bahu membahu dengan sangat baik. Nah, 3 di depan itu Egy, Witan dan Sadil. Itu bermain sangat baik untuk mendukung Dimas Derajat yang ada di depan. Jadi inilah taktik formasi yang bagus sekali. Nah, saya sudah katakan berkali-kali, sulit diselami, sulit dipahami apa yang diinginkan oleh STY. Karena STY ini cerdas sekali untuk melihat pemain. Dia tidak pernah takut dengan keputusan dia untuk mengambil resiko besar. Ini kan resiko dengan masuk baru pertama kali loh di pertandingan kedua. Syahrul bisa bermain. Nadeo yang tentunya menjadi penjaga utama ingin main, tapi Syahrul bermain dengan oke. Beberapa penyelamatan juga dilakukan oleh Syahrul. Ya, gol balasan itu kan bukan kesalahan dia, itu masuk dengan sangat cepat ketika pemain-pemain kita belum begitu siap memulai pertandingan di babak kedua. Dan akhirnya dimanfaatkan dengan baik. Ada umpan terobosan yang masuk ke sana sebelum Jeremy, pemain yang juga masuk di babak kedua itu menggetarkan gawang Syahrul. Tapi secara keseluruhan saya rasa ini Syahrul bermain sangat bagus. Rizky Ridho, saya sudah bilang tadi, ini bagus menggantikan peran dari Fahrudin. Ya, bermain stand di belakang. Kuat sekali. Dia bermain mau bola udara walaupun lawan itu tinggi-tinggi ya, badan mengkekar, tapi dia berani untuk melakukan duel, sliding tackle bagus. Jadi itu bermain tanpa kompromi di belakang. Jadi perpaduan yang sangat baik dengan Elkan yang lebih stylish kan bermain. Ya, tapi Elkan itu orang yang sangat cepat. Ya, visinya bagus untuk bisa menempel lawan. Ini yang buat Rangel Jangga itu tidak bisa berbuat banyak dan harus ditarik keluar, dan dia banyak melakukan marking dengan pas sekali untuk bisa mengejar lawan. Dan bahkan kita lihat Elkan Bagot adalah penentu kemenangan kita.
orang bisa melihat bahwa Dendi mencetak gol. Oke, ini debut Dendi yang luar biasa. Masuk di babak kedua, pemain Bayangkara ini akhirnya menentukan kemenangan kita. Tetapi juga kan harus diingat dengan peran dari Witan. Namun sebelum gol ini terjadi, ya, itu dimulai dari peran seorang Elkan Bagot. Tidak ada yang menduga sama sekali pemain ini dari Gillingham ini itu bisa menggiring bola, itu mengambil keputusan yang tepat. Di saat lawan itu turun ke belakang yang menganggap bahwa pertandingan ini akan selesai dengan imbang, Elkan mengambil keputusan baik, terus menggiring bola sampai masuk mendekati kotak penalti. Sebelum ada pergerakan dari Witan, dan dia memberikan through pass yang sangat bagus kepada Witan. Dan Witan dengan jeli bisa melakukan passing dengan crossing yang diteruskan oleh Dendi. Tapi kalau tidak ada Elkan Bagot yang berusaha membawa bola, itu jaraknya cukup jauh ya, dari belakang dia menggiring. Ini keputusan yang bagus. Percaya diri dari seorang Elkan, pemain belakang. Karena Elkan itu tahu, ini kesempatan buat dia untuk bisa membantu serangan pada waktu dan timing yang tepat. Di saat lawan sudah turun semua ke belakang, dan dia mengambil keputusan ini. Sangat brilian sekali. Dengan perpaduan kombinasi dengan Witan. Nah, dia jeli untuk melihat bagaimana Witan menaruh bola itu kan tidak mudah. Di saat lawan itu bertahan dengan sangat kuat. Dan Witan juga pas. Kalau persoalan umpan-umpan jangan tanya dengan Witan. Ya. Baik sekali untuk bisa memberikan crossing. Dan selamat buat Dendi yang sudah menyelesaikan bola. Untuk bisa menjadikan gol dan menentukan kemenangan kita. Kalau di pertandingan pertama kan ini Dimas Derajat yang bisa mencetak gol. Dari semua pergantian pemain juga yang dilakukan itu sudah dikalkulasi dengan baik oleh STY. Dan semua bermain dengan sangat baik. Jadi terima kasih buat perjuangan tim Merah Putih, tim Garuda kita ini. Yang luar biasa. Dengan juga bagaimana cara STY untuk memilih starting 11 yang semua ini termasuk saya itu bisa mengacungkan jempol. Ini saya pikir masih ada Nadeo di bawah bisa. Klok akan bermain, bahkan dengan Fakhrudin, ini kapten. Tapi dia melakukan itu dengan cara dia. Itulah STY. Ya, pelatih tim nasional kita, arsitek kita. Yang tahu melihat apa yang harus dilakukan. Beraninya, nyalinya kuat sekali. Hitung-hitungannya di lapangan. Siapa mengganti siapa. Siapa yang harus keluar. Itu semua ada di otaknya. Dan pasti pelatih lawan tuh. Remco Vicentini juga harus mengakui bagaimana jelinya seorang STY untuk bisa menerapkan strategi dan memenangkan bagi tim Indonesia. Selamat, kita akan menunggu nantinya buat STY dan PSSI untuk memilih lawan-lawan seperti Curaçao lah. Lebih tinggi soal peringkat, tapi soal permainan di lapangan kita bisa melawan. Bahkan kita bisa memenangkan pertandingan. Semoga ada lawan-lawan juga yang bisa datang ke Indonesia, terutama di FIFA Match Day, sehingga kita bisa melawan dan kita juga jangan takut. Sekali-sekali kita keluar, memilih lawan-lawan yang di atas kita. Karena dengan permainan seperti ini saya yakin kita bisa berbuat banyak. Ini apa yang sudah dilakukan SDY ini jarang kita lihat tim nasional bermain seperti ini. Sangat baik sekali, sangat kompak, disiplin, bukan menjaga orang, menjaga daerah bagus. Sudah berani melakukan pressing jauh dengan stamina yang jauh lebih meningkat. Selama 90 menit bisa bermain pressing itu luar biasa. Dan ini semua datang dari bagaimana cara memoles penanganan yang dibuat oleh STY. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat atas kemenangan ini, bukan saja satu kali, tetapi 2 kali kemenangan yang membuat kita mendapat poin yang sangat tinggi sampai dengan 14,82. Ya, nanti ada hitung-hitungan dari FIFA, kemudian akan bisa mengubah ada di mana posisi kita. Yang paling tidak 151. Sampai di sini pembicaraan kita dengan kemenangan tim Indonesia atas Curaçao dengan 2-1 di Pakansari. Ciao.